Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yosi, beserta teman-teman semua. Pagi ini saya akan membahas tentang dampak pembangunan tol Trans Jawa terhadap kondisi fisik, sosial, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur jalan tol tidak hanya memberikan dampaknya terhadap pergerakan barang dan jasa, namun juga memberikan dampak secara tidak langsung terhadap daerah yang ada di sekitar jalan tol tersebut. Pada saat awal dibangunnya jalan tol tersebut memiliki tujuan untuk membantu mengembangkan daerah yang telah berkembang sebelumnya. Selain itu, dengan dibangunnya Trans Jawa ini diharapkan untuk mempermudah koneksi antar kota atau antar daerah yang tentu saja akan memberikan dampak positif pada perekonomian. Sebuah penelitian menunjukkan hasil yang menarik. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa saat terjadi kenaikan stok jalan sebesar 1%, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8%. Yang berarti, pembangunan infrastruktur cukup efektif di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan saling mempengaruhi, di mana pada saat adanya pembangunan infrastruktur, maka akan dibarengi juga dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, di setiap pembangunan harus memiliki sebuah konsep yang jelas dan matang, yang nantinya akan digunakan untuk melihat seberapa besar dampak yang diberikan atau dihasilkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nantinya juga kita akan melihat dampak apa saja yang dihasilkan oleh jalan tol Trans Jawa. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu akan membahas tentang sejarah jalan tol Trans Jawa. Sejarah jalan tol di Indonesia pertama kali dibangun pada tahun 1973 yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Tol Jagorawi memiliki panjang 59 km yang dibangun menggunakan dana pemerintah yang diperoleh dari luar negeri. Lalu, pada tanggal 9 Maret tahun 1973, Tol Jagorawi tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto. Mewujudkan infrastruktur konektivitas tol Trans Jawa yang merupakan alternatif dari jalur Pantura bukanlah hal yang mudah. Berbagai kendala telah dihadapi, mulai dari proses pembebasan lahan hingga finansial. Kemudian pemerintah pun silih berganti, mulai dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, hingga Presiden Megawati Soekarno Putri. Pembangunan tol Trans Jawa hanya menghasilkan 242 km pada tahun 2004. Pada tahun 2005, setelah Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT terbentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan jalan tol mulai dikebut. Akan tetapi, jalan tol Trans Jawa yang diselesaikan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya sepanjang 75 km saja. Rezim pemerintahan pun telah berganti. Presiden Jokowi memutuskan untuk merampungkan sejumlah proyek jalan tol Trans Jawa yang telah dimulai pembangunannya pada era sebelumnya. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, pemerintah telah menyelesaikan kurang lebih 616 km jaringan tol Trans Jawa. Saat ini, jaringan tersebut telah terhubung antara Merak sampai Grati di Pasuruan sepanjang 933 km. Adapun untuk Pasuruan hingga Banyuwangi sepanjang 217 km ditargetkan beroperasi pada tahun 2021. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol Trans Jawa tersebut, baik dampak fisik, sosial, dan lingkungan. Yang pertama adalah pertumbuhan kawasan perumahan baru di sekitar jalan tol. Proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa ternyata juga diikuti oleh pembangunan perumahan baru. Kawasan perumahan tersebut dibangun di dekat pintu masuk tol atau bahkan langsung terintegrasi dengan jalan tol tersebut. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif yaitu seperti di Jabodetabek. Hampir 10% kawasan perumahan baru dibangun di dekat pintu masuk tol. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akses tol ternyata juga dapat meningkatkan nilai jual sebuah proyek properti. Selain itu, pembangunan perumahan yang berada di dekat jalan tol tentunya harus memiliki akses
berupa jalan arteri. Dengan adanya jalan arteri yang sengaja dibuat untuk warga atau konsumen perumahan tersebut, maka harga tanah yang berada di sekitar jalan tersebut akan menjadi mahal. Di sini masyarakat memiliki peluang ekonomi dan memiliki peluang usaha tentunya di sekitar lingkungannya. Peran pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka merehabilitasi lingkungan. Apabila pertumbuhan kawasan perumahan tidak terkontrol, maka akan menimbulkan masalah baru, yaitu alih fungsi lahan. Banyak lahan pertanian yang akan diubah menjadi perumahan, yang berarti akan membuat para petani kehilangan mata pencariannya dan akan meningkatkan jumlah pengangguran di kawasan tersebut. Selanjutnya adalah dampak terhadap lingkungan sekitar. Dampak pembangunan jalan tol terhadap lingkungan sekitar yaitu kerugian yang dirasakan masyarakat. Masyarakat yang tinggal dan berjualan di sepanjang jalan tol akan terancam kehidupannya. Karena kendaraan yang biasanya lewat di jalan arteri akan berpindah menggunakan jalan tol yang ada. Selain itu, dampak yang paling terasa bagi masyarakat sekitar adalah saat berjalannya proyek pembangunan jalan tol tersebut dimulai, yaitu terganggunya aktivitas masyarakat karena kendaraan proyek yang lalu lalang melintas melewati pemukiman masyarakat tersebut. Alhasil, warga yang harus menanggung segala polusi udara yang ada di sekitarnya. Jalan pun ikut rusak akibat dari aktivitas proyek jalan tol tersebut. Sebagai contoh adalah daerah sekitar Pantura. Banyak usaha seperti rumah makan, warung, serta hotel yang sangat terkena dampak dari pembangunan tol tersebut. Tidak sedikit juga UMKM yang ada di kawasan Pantura harus rela gulung tikar. Sementara itu, para pengusaha restoran, pertokoan, perhotelan mengalami hal yang sama. Dengan adanya tol tersebut, pendapatan mereka turun secara drastis, yang diakibatkan berkurangnya konsumen. Dan lalu lintas pun menjadi sepi karena adanya tol tersebut. Dampak selanjutnya adalah berkurangnya lahan pertanian dan lahan terbuka hijau. Proyek tol Trans Jawa ini tentunya membutuhkan lahan yang luas, dan hal tersebut akan berdampak secara langsung pada tata ruang lahan pertanian di Pulau Jawa. Tidak hanya lahan pertanian yang akan terdampak oleh pembangunan tol tersebut, akan tetapi juga pembangunan tersebut tentunya akan memotong saluran irigasi dan akan merubah jalur alur distribusi sarana kebutuhan pertanian dan pemasaran produk pertanian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan jalan tol tersebut tentunya akan dibarengi juga dengan pertumbuhan kawasan pemukiman atau kawasan perumahan di sekitar jalan tol tersebut. Selain itu juga, pertumbuhan industri juga akan ikut tumbuh di sekitar jalan tol. Keberadaan kedua kawasan tersebut tentunya akan secara langsung mengurangi luas lahan pertanian yang ada. Luas lahan pertanian yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa seluas 655.400 hektar. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian yang ada di Pulau Jawa. Dan nantinya juga hal tersebut akan berimbas dan mengancam ketahanan pangan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa peran pertanian di Pulau Jawa memasuk hampir 53% dari kebutuhan pangan nasional. Selain itu, kawasan hijau yang ada di Pulau Jawa tentunya juga akan berkurang karena daya dukung lahan di Pulau Jawa semakin rendah. Jika daya dukung lahan rendah, maka tentunya akan memunculkan permasalahan baru, yaitu nantinya akan menyebabkan Pulau Jawa rawan mengalami bencana alam seperti tanah longsor karena lahan hijau yang terus berkurang. Sehingga dalam pembangunan sebuah jalan tol harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Jika tidak, maka akan mengganggu swasembada pangan, kerusakan lingkungan, dan adanya proses pemiskinan secara masif. Pembangunan tersebut juga tentunya akan mengurangi daerah resapan air yang tersedia. Banyak lahan yang sebelumnya merupakan kawasan hijau yang tujuannya memang digunakan sebagai daerah resapan air harus digusur untuk pembangunan jalan tol tersebut. Akibatnya adalah saat musim hujan tiba, air tidak dapat masuk ke dalam tanah secara optimal, yang tentunya akan menyebabkan banjir di saat musim hujan, dan saat kemarau tiba,
dampak yang terjadi akan diterima oleh penduduk sekitar, yaitu kesusahan untuk mendapatkan air bersih. Jadi kesimpulannya adalah, setiap pembangunan infrastruktur tentunya akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Namun, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Trans Jawa memang sangat dibutuhkan, karena sarana tersebut menghubungkan hampir seluruh wilayah Pulau Jawa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan sosial yang ada di Pulau Jawa memang membutuhkan sarana dan prasarana yang cepat dan efisien. Akan tetapi, apabila pembangunan jalan tol telah menjadi pilihan, maka masyarakat diharapkan agar mempersiapkan diri untuk menghadapi adanya pembangunan jalan tol yang ada. Pembangunan jalan tol selanjutnya diharapkan tidak menggunakan lahan pertanian yang terlalu banyak. Pembangunan jalan tol juga harus memiliki konsep yang benar-benar matang. Oleh karena itu, pembangunan jalan tol harusnya tidak banyak melintasi daerah yang subur, dan akan lebih baik jika pembangunan tersebut melewati lahan-lahan yang kurang produktif. Selain itu juga diharapkan agar pembangunan jalan tol tidak melewati jalur irigasi yang vital, karena hal tersebut tentunya akan mengganggu sistem irigasi pertanian di sekitar area tersebut. Selain itu, diperlukannya peran dari setiap pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib para pemilik usaha seperti rumah makan, perhotelan, dan pengusaha lainnya, yaitu dengan cara membuka lapangan usaha di sepanjang jalur yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol tersebut. Hal itu semata-mata bertujuan untuk membantu para masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol. Jika dapat dikelola dengan baik, tentunya jalan tol tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi setiap daerah, bahkan hingga sampai negara. Dengan keberadaan jalan tol juga diharapkan sebagai salah satu alternatif perluasan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.